Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat TKB, senang berjumpa kembali dengan saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya adalah Pendeta Ilham Maharsndu Putro dari GKI Kebun Bawang. Renungan kita hari ini pada tanggal Jumat, tanggal 20 Februari 2026 dengan judul Patutkah Kita Marah, yang dibuat oleh Pendeta Emeritus Mungki Aditya Sasmita. Didasarkan pada Yunus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Yunus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita memulainya di dalam doa. Ya Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan kehidupan yang Kau berikan kepada kami kembali, atas segala rezeki dan juga hal-hal yang boleh kami nikmati. Namun Tuhan, kami ingin juga menjalaninya tentu dengan pertolongan dan juga penyertaan Tuhan. Berkati kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar biarlah kami dapat dimampukan untuk dapat menghayati panggilan kami seturut dengan sapaan Tuhan pada saat ini. Sehingga biarlah ketika kami dapat merenungkan firman Tuhan-Mu sajalah yang dapat menuntun kehidupan kami menuju kepada jalan kebahagiaan dan kebenaran yang Tuhan Allah sediakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi perenungan kita hari ini adalah Yunus 4 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang beranggapan bahwa marah itu adalah hal yang lumrah dan manusiawi, karena marah ada dalam diri kita gitu ya. Meskipun demikian, kita perlu membedakan antara marah yang benar dengan marah yang tidak patut. Marah yang benar tentu berdampak dan bertujuan baik, sesuatu yang sifatnya guna untuk membangun gitu. Sedangkan marah yang tidak patut hanya menimbulkan kerusakan belaka. Orang menyebutnya marah yang destruktif. Yunus diutus oleh Allah ke Niniwe untuk mengabarkan tentang penghukuman Allah atas mereka bila mereka tidak bertobat. Alih-alih melakukan perintah Allah, Yunus malah melarikan diri sehingga ia mengalami banyak bencana dan petaka. Dan pada akhirnya ia pun mau juga melakukan perintah Allah tersebut. Penduduk Niniwe pun bertobat setelah mendengarkan kabar itu, sehingga Allah tidak menghukum mereka. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh Yunus dan yang menyebabkan ia melarikan diri dari hadapan Allah. Ketika Allah tidak menghukum penduduk Niniwe, marahlah Yunus. Nah, Allah pun bertanya, patutkah engkau marah? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Allah ketika Yunus marah, karena pohon jarak tempat ia berteduh habis dimakan ulat dalam semalam. Nah, Bapak Ibu terkasih dan saudara terkasih, bila kita marah, baiklah kita bertanya pada diri kita sendiri, patutkah saya marah? Apakah kemarahan saya semata-mata karena keegoisan saya atau egoisme, ataukah karena demi kebaikan sama kita? Bila kemarahan itu timbul karena egoisme, itu adalah kemarahan yang tidak patut dan merusak, sehingga harus diatasi dan juga dihentikan, tentu dengan pertolongan Tuhan.
Karena itu, mari bersama kita menyerahkan diri kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Seringkali kondisi dan juga hal-hal dan juga keterbatasan dalam diri kami, keputusan kami, membuat kami untuk melakukan atau bersikap marah. Namun seringkali marah yang kami lakukan, yang kami ekspresikan, justru seringkali tidak mengerjakan kehendak Tuhan, tetapi lebih-lebih malah justru menghancurkan diri kami, menghancurkan sama kami, dan itu membuat Tuhan sedih. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami, semua orang yang mendengarkan renungan pada saat ini. Kuasailah kami, kuasailah keluarga kami, agar biarlah dalam situasi yang mungkin menjengkelkan, yang membuat kami jengah, Tuhan Allah campur tangan agar biarlah kami dapat ditolong untuk menguasai diri kami. Sehingga biarlah kasih yang boleh Tuhan Allah berikan, yang Allah wariskan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami pun juga senantiasa dapat melakukannya pada hari ini dalam perjalanan, pelayanan, pekerjaan, sekolah kami, kemanapun kami melangkah. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, sertailah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.